Saudara-saudara, yang kita bahas tadi, yang barusan kita dengar adalah hukum waris. Memang kita dalam suasana gembira, yang tadi Bante Subala juga sampaikan di tahun baru. Tetapi dalam suasana yang gembira ini, kalau Anda yang kebagian atau yang berasal dari Jawa Timur, sebetulnya suasana-suasana ini suasana yang agak prihatin, agak berkabung. Karena banyak saudara-saudara kita dari Jawa Timur, dari Malang, dari Surabaya, yang umat Buddha maupun yang bukan Buddhis, itu yang terkena korban jatuhnya pesawat yang pada waktu beberapa hari yang lalu. Ya, jadi kasus-kasus ini tadi kadang-kadang kemudian langsung membuat saya teringat kepada beberapa keluarga itu. Karena musibah ini dialami oleh banyak keluarga. Mereka meninggal bersamaan, satu keluarga. Karena mereka berniat mau berlibur ke Singapura. Ayah, ibu, anak. Ada yang baru ketemu, ya. Salah satu adalah mantan samanera mahasiswa di sini. Mertuanya juga meninggal. Suami istri, dua-duanya. Sampai hari ini yang ketemu baru suaminya. Mertua perempuan belum ketemu. Jadi ini masih masa berkabung sebetulnya. Nah, kemudian kalau Anda mengikuti berita-berita di Jawa Timur, kasus-kasus santunan itu sekarang menjadi problem tambahan bagi bagi wali kota Surabaya. Ya, saat ini wali kota Surabaya sangat media darling sekali. Ya, hampir tiap hari Anda melihat Ibu Risma keluar ya di media, dan beliau sangat total membantu korban musibah kemarin. Apa saja beliau berikan, bahkan kantornya pindah. Mulai jatuh pesawat sampai akhir-akhir ini terus beliau ada di sana terus mengurus ini. Salah satunya adalah menghubungi Bank Indonesia untuk membekukan beberapa aset bank, beberapa aset saham, beberapa aset asuransi. Karena mereka meninggal sekeluarga. Ini mau dikemanakan? Ya, ada kasus sekeluarga umat juga yang sampai hari ini masih belum ketemu. Masih ada. Nah, mereka sekarang ini asetnya mau dikasihkan siapa? Orang tuanya banyak yang sudah meninggal. Nah, kemudian apakah dari paman-pamannya ini benar? Karena mereka sekarang sudah mulai rebutan. Maka mereka kemarin menolak nilai tertentu dari uang musibah itu. Kok terlalu sedikit? Karena mereka sudah berebut. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya sangat miris, sangat tragis sekali. Kasus keluarganya meninggal, ketemu saja belum, tapi mereka sudah sibuk mengurus warisan, uang asuransi yang 1,2 M itu, satu orang. Sekarang kalau yang meninggal 4 orang satu keluarga, 4,8. Ini sudah kalkulatornya jalan. Kalau saya sebagai kakak tertua dari keluarga ini, karena orang tuanya sudah meninggal, wah, garis lurusnya ya. Ini. Tapi adik yang lain, wah, ini kok mau minta. Ini yang sangat ruwet, ya. Sehingga wali kota Surabaya termasuk pusing urusan ini. Kalau Anda membaca berita itu Anda sangat
sangat lalu berpikir, kok ada wali kota yang sedemikian baik, memikirkan anak buahnya, memikirkan warga negaranya, seperti seorang ibu memikirkan anaknya. Karena begitu meninggal sekeluarga, kemudian wali kota ini mengatakan, rumahnya kan kosong. Kalau rumahnya kosong, sekarang harus ada yang jaga. Jadi langsung rumah-rumah itu dijagain semua. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, kemudian beberapa wali kota di kota lain diteleponi, ini loh, wargamu ada yang kecelakaan, ada nih daftarnya, tolong dikirim datanya, sidik jarinya, tolong dikirim untuk data-data DNA-nya, untuk pengenalan jenazah. Wali kotanya yang lain aja kadang nggak tahu, ada tuh wargaku di sana. Ini luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, kasus warisan ini hanya salah satu, tapi bukan satu-satunya. Karena hukum bukan hanya mengatur warisan. Hukum hanya salah satunya berbicara warisan. Tapi banyak hal. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Nyana tadi sesuai sekali dengan apa yang disampaikan di dalam Dharma. Bahwa tanpa hukum, negara amburadul. Kalau kita berbicara di dalam Dharma, berbicara tentang kemanusiaan, tanpa pemahaman Dharma, pasti juga manusia ini tidak karu-karuan. Tanpa aturan-aturan yang disampaikan di dalam hukum-hukum Dharma, maka juga menjadi tidak karuan. Ya, karena itu ini selaras sekali. Karena agama Buddha juga berisi beberapa hukum. Hukum-hukum yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memang tadi di dalam hukum-hukum di Indonesia memang tidak termasuk. Ya, tadi ada hukum waris Barat, hukum waris Islam, ya, hukum waris adat. Nah, ini hukum waris Buddhis memang tidak dimasukkan. Tetapi sesungguhnya di dalam agama Buddha pun membawa sesuatu aturan-aturan yang kalau kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pagar untuk kita tertib di dalam masyarakat. Saudara-saudara, kalau tadi disampaikan oleh Pak Nyana, kenapa itu manusia itu kadang sulit diatur? Kenapa manusia itu sering bertengkar? Kenapa manusia itu maunya sendiri? Ya, tadi kan dikatakan juga pada waktu ditanya oleh saudara Ayo pertama. Kalau ada warisan, siapa yang mau ngasihkan? Enggak mau. Jawabnya mantap sekali. Enggak mau. Padahal mungkin itu hak orang untuk diberikan. Tapi kita ngomong enggak mau dulu. Pokoknya enggak mau. Kenapa? Duit. Saudara-saudara, ini apa dasarnya sebetulnya? Bukan hanya warisan saja. Kadang tempat duduk saja enggak mau. Ya, ini sudah ada duduk yang enak kan? Di tempat yang agak misalnya bisa silir-silir ya, suasana pegunungan yang enak sekali, memang Ciampus mantap sekali suasananya, sejuk sekali, begitu kan enak, pemandangannya bagus, gini kemudian temannya datang, minggir sedikit, nggak mau, kamu cari sendiri dong duduk sana, tempat seluas begini kok masih desek-desek saya, ya kan? Belum ngomong warisan ini, baru tempat duduk, sudah berat untuk berbagi. Ya kan? Pinjam teleponnya sebentar. Saya mau telepon rumah. Kalau nggak bawa telepon nggak usah pinjam. Kalau mau telepon, bayar pulsa. Sulit sekali saudara untuk melepas. Ini belum ngomong warisan. Saudara-saudara, oleh karena itu tadi beberapa kali Pak Nyana menyampaikan, apa sebab kita itu kok sulit patuh hukum? Karena ego, kebutuhan pribadi,
Itu yang kemudian karena kebutuhan pribadi kita lalu menghalalkan segala macam cara. Pokoknya aku harus begitu. Aku harus dapatkan apa yang aku inginkan. Ego kita, saudara. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu tema kita sangat cocok. Karena tema kita ini berbicara tentang revolusi mental. Dan apa yang harus kita revolusi? Mental apa? Sikap mental apa yang harus kita ubah? Revolusi juga bisa berarti mengembalikan pada jati dirinya. Ya, revolusi mental bisa berarti kembali kepada jati diri. Apa yang sesungguhnya jati diri kita itu? Bahwa di dalam kehidupan kita ini, yang bikin kita sulit, yang bikin kita bermasalah, sebetulnya ya ego itu. Ketidakmauan melepas. Dan itu dimulai dari bayi. Bayi gerak-gerak di dalam boxnya, santai-santai, ya. Kemudian Anda beri jari. Kemudian bayi ini memegang jari Anda. Dan kalau jarinya ini dilepas, banyak bayi menangis. Banyak bayi. Anda masih ingat dulu waktu bayi dikasih jari nangis enggak? Waktu dicari. Enggak ingat? Enggak nangis? Enggak nangis? Hebat. Hebat. Biasanya nangis. Kenapa? Karena dia merasa ini milikku. Ini milikku. Kemudian kalau bayi ini mulai dewasa, 1-2 tahun, kemudian dia punya adik. Ya kan? Mamahnya yang melahirkan lagi. Bukan mamah yang kedua. Anak yang kedua. Ya. Anak yang kedua. Bayi ini bisa iri hati dengan cinta kasih yang terbagi. Cemburu, ya. Jadi, loh sekarang kok mama gendongin itu terus, kok enggak gendongi aku? Makanya saudara-saudara, anak-anak yang punya adik, kadang-kadang ada kecemburuan dengan adiknya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang punya adik? Enggak usah ngaku kan? Nah, siapa yang punya adik? Enggak ada yang ngaku kan? Karena sudah tahu, pasti aku kena cemburu itu. Coba kalau saya tadi tanya duluan, siapa Bapak Ibu yang punya adik? Pasti pada nunjuk. Lalu saya cerita cemburu, langsung set. Tapi saya sudah cerita cemburu dulu, kemudian saya tanya, Bapak Ibu siapa yang punya adik? Enggak ada yang nunjuk. Berarti ini anak tunggal semua. Luar biasa. Atau anak paling kecil semua. Iya kan? Kenapa? Karena sudah ada iri hati di dalam diri kita. Belum ngomong warisan tuh. Masih anak kecil nggak ngerti urusan warisan. Tapi sudah iri. Itu kalau mamanya melahirkan lagi. Pembantunya, susternya, babysitternya, gendong adiknya bisa marah. Marah. Siapa yang Anda punya anak lebih dari 1? Nunjuk, pasti nunjuk, berani nunjuk. Lebih dari 1? Nah, Anda yang punya anak lebih dari 1, dan nanti Anda lihat, anak Anda yang pertama, ketika melihat babysitternya menggendong adiknya, ada irinya? Ada iri? Ada enggak? Ada. Ada yang iri, kalau tidak kelihatan, biasanya dia hanya berubah mukanya aja. Terus cuek. Tapi kalau kelihatan dia marah. Saudara-saudara, watak ini jangan dikira cuma manusia. Anda boleh praktekkan di sini yang banyak anjing. Anda jangan menyebut nama dong, saya hanya mengatakan anjing kok. Anjingnya namanya beda-beda.
Namanya siapa saja ya? Ah? Marto. Marto John katanya. Anjingnya kok namanya beken banget itu. Nah, anjing. Di sini kan banyak anjing. Kalau Anda biasa menggendong salah satu anjing, ya, Ibu pernah tahu ya, sudah membuktikan ya. Jadi kalau sekarang Anda biasa menggendong anjing satu, kemudian pada beberapa hari kemudian Anda menggendong anjing yang lain, yang biasa digendong, marah, iri, cemburu. Ini alamiah, belum ngomong warisan. Tapi ini sudah ada kejadian seperti itu. Nah, saudara-saudara, manusia yang punya watak iri hati itu sebetulnya adalah marto yang tak berekor. Iya kan? Marto atau tadi? Marco. Oh, maaf. Bagi Anda yang bernama Marto, maaf. Maksudnya Marco. Jadi kalau Anda iri hati, loh, ini masih kecil, kok dia menggendong si ayah, kok enggak menggendong aku? Itu Marco yang tak berekor. Itu kalau masih kecil. Kalau sudah gede, loh, dia kok yang diperhatikan, kok bukan aku? Itu Marco yang lebih besar. Marco tanpa ekor. Loh, warisan kok jatuh ke dia? Kok bukan ke saya? Itu juga Marco, tak berekor. Jadi saudara-saudara, ternyata banyak Marco di dalam masyarakat. Iya kan? Makanya saya tidak menyebut nama tadi itu. Karena ini namanya Marco. Wah, saya tadi kan belum tahu namanya anjing. Nah, sekarang saya sudah tahu namanya anjingnya Marco. Nah, ini sekarang saya pakai nama Marco. Tapi tadi saudara Ayu menyebut nama yang berbeda. Kejam sekali. Kualat. Tapi saya tidak mengulang di sini. Maka yang duduk di belakang maaf, nggak mendengar apa yang dikatakan saudara Ayau. Nah, saudara-saudara, jadi kita bagaimana sekarang merevolusi mental supaya kita dari Marco yang tidak berekor menjadi Marco yang berekor. Iya kan? Iya kan? Jadi marilah kita sekarang berevolusi mental supaya menjadi Marco yang berekor. Betul? Betul. Itu dapat ngantuknya itu tadi. Benar. Gak denger semua Mante. Kalau nanti kita Marco yang berekor, kita jalannya itu merangkak. Sambil meleletkan lidah. Ya, itu lidahnya panjang. Satu hitam, satu putih. Terus datang kalau ada orang mau meninggal. Saudara-saudara, kita bukan dari Marco tak berekor menjadi berekor, bukan. Tapi kita dari Marco tak berekor menjadi manusia yang mengenal Dharma. Kita sudah tahu bahwa menjadi Marco yang tak berekor itu karena keakuan, karena ketamaan. Semua kecemburuan, semua ketidakmauan melepas, semua ketidakmauan diatur. Itu karena watak Marco kita. Ya. Watak Marco toh. Mau kenalan sama yang namanya Marco? Nanti tolong ibu dikenalkan itu. Marco yang ganteng, ya. Jadi panggil ke sini, Marco. Ganteng sekali, pakai dasi. Nah, sekarang bagaimana kita merevolusi mental supaya kita menjadi manusia yang sesungguhnya? Watak Marco adalah watak keakuan,
watak mau menangnya sendiri. Dan di dalam bahasa Dharma, watak yang tidak mau melepas. Orang rebutan warisan adalah karena dia tidak mau melepas. Orang tidak mau pindah dari tempat duduknya karena dia tidak mau melepas. Anak kecil memegang tangan dari orang dewasa yang diberikan itu dan menangis ketika ditarik karena dia tidak mau melepas. Ketika pembantunya atau babysitternya menggendong orang lain dan dia jengkel karena dia tidak mau melepas. Pembantunya atau babysitternya menggendong adiknya. Dia tidak mau melepas mamahnya yang merawat adiknya. Jadi kuncinya semua penyakit dalam masyarakat, kuncinya menjadi marko tak berekor adalah karena tidak mau melepas. Saudara-saudara, sekarang siapa di antara Anda yang masih kepingin tidak melepas? Tunjuk jari yang tidak kepingin melepas. Berarti semua kan kepingin melepas. Melepas, ya. Saya balik. Siapa yang kepingin melepaskan marko? Maksudnya watak marko di dalam batinnya. Cuman 5 orang. Maaf. Cuman 5 orang. Mau jadi Marco. Yang lain tetap kepingin jadi marko. Kasihan, kandangnya besok diperbesar Bante. Karena banyak menampung. Atau mungkin tempat ini dijadikan kandang saja Bante sekalian. Saya tanya baik-baik sungguhan loh. Siapa? Enggak kuat. Marco yang ini bisa cari makan sendiri Bu. Jangan lupa. Siapa yang kepingin meninggalkan watak Marconya supaya menjadi manusia yang sesungguhnya? Wah, tepuk tangan untuk Anda. Ini berarti. Nah, berarti mengurangi beban biaya wihara. Aduh, kalau Anda semua pengen jadi Marco, aduh biayanya memang mahal. Karena Marco yang ini, aduh, makanya milih. Wah, baru kali ini ke wihara di Marco ini. Aduh. Maaf, maksudnya bukan itu saudara. Maksudnya saya mau menjelaskan bahwa ini watak dasar makhluk, ketamaan. Ini adalah watak dasar makhluk. Nah, sekarang dalam revolusi mental ini, kita harus berubah. Kita harus mengubah watak dasar kita. Dari Marco menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang mengenal Dharma. Dari Marco yang tak berekor. Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita ini sudah diajarkan selalu di dalam Dharma. Tiap kali kebaktian juga disuruh itu menyanyikan lagu Dana Paramita. Bahkan nama di sini Saung Paramita. Sudah ada sedikit nih. Tinggal nanti dikasih tengah Saung Dana Paramita. Supaya tahu bahwa ternyata ini kuncinya melepaskan ikatan marko di dalam batin kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Lagu Dana Paramita sangat-sangat dikenal, semuanya hafal. Dalam banyak kesempatan pertemuan pemuda Buddhis, kalau disuruh menyanyi, ayo nyanyi. Selalu yang keluar lagu Dana Paramita. Tidak ada yang nyanyi kelahiran Buddha Gotama, Dhamma Cakkappawatana Sutta. Selalu Dana Paramita. Dan begitu lagu Dana Paramita dinyanyikan, umat Buddha otomatis mulai cari-cari sesuatu. Karena dipikir sebentar lagi ada edaran.
Jadi sudah tahu saudara. Nah sekarang Anda lagu Dana Paramita hafal. Siapa yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Menyanyi ke depan sini biar nanti diajarkan. Ya. Ada beberapa yang belum hafal, nanti belajar ya. Nah, lagu Dana Paramita itu dana yang biasa mengiringi orang untuk berdana. Dan kemudian setelah Anda hafal lagu Dana Paramita, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Yaitu kemudian Anda membuka dompet Anda dan memasukkan tangan kosong, keluar isi. Masuk ke dompet lagi. Jangan dijadikan ide. Ide baik nih. Karena waktu masukkan Dana Paramita kan tidak pernah kelihatan. Dan dimasukkan seperti main sulapan itu. Keluar kan juga gini. Bukan ide yang baik, jangan diikuti. Yang diikuti adalah keluar, masukkan, kosong. Nah, itu ide yang baik. Nah, saudara-saudara, Anda sudah tahu itu yang dikerjakan. Di dalam Dharma, Dana Paramita adalah awal dari satu perbuatan. Materi yang Anda miliki di kantong Anda, itu tidak mudah nyarinya. Anda hari ini tentu menyadari, mencari uang dengan nilai tertentu, katakanlah misalnya 50.000, tidak mudah. Mungkin Anda nyari agak capek sedikit, keluar 50.000. Tapi membuang 50.000, cepat sekali. Anda lewat tol 3-4 kali, habis. Ya kan? Cepat sekali. Nah, saudara-saudara, uang itu ada di kantong Anda itu karena perjuangan Anda. Perjuangan Anda bekerja, bukan mengambil dari dompet tetangga. Anda bekerja. Bekerja dapat. Kemudian dengan rela, dengan ikhlas, ketika lagu Dana Paramita berkumandang, Anda keluarkan, jatuhkan. Mantap sekali. Saudara-saudara, coba kita lalu renungkan. Nilai uang tertentu yang sulit diperoleh, cepat dibuang, itu Anda dengan ikhlas dan rela Anda persembahkan. Siapa yang dalam tahun 2014 sudah ke wihara lebih dari 30 kali? Tunjuk jari. 1, 2. Hanya 25%. Lebih dari 30 kali ke wihara ikut kebaktian. Sedikit sekali, oke. Yang kurang dari 30 kali. Lebih sedikit. Nah, yang lain ini ngapain? Yang enggak pernah ke wihara. Enggak pernah. Loh, yang lain ini apa tangannya ketinggalan? Malu berarti. Malu berarti belum mandi. Betul. Oh ya, karena siang-siang begitu angkat tangan sebelahnya pingsan. Buk. Oh. Ini sebabnya enggak angkat tangan. Saudara-saudara, Anda yang sudah ke wihara katakanlah 30 kali. Kemudian tiap kali ke wihara, puja bakti, Dana Paramita Anda lalu berbagi, mengisi kotak dana. Anda boleh hitung tuh sudah. 30 kali X rupiah. Sudah ada nilainya. Belum ditambah, Anda kadang-kadang pergi ke wihara dana makan. Ya kan? Siapa yang rajin dana makan? 10%, oke. Enggak apa-apa. Bagus. 10 ini dengan menunjuk jari, yang lain bisa ikut-ikutan loh. Jangan lupa. Coba lagi yang tadi yang 10%, tunjuk jari lagi. Oke. Wah, sip. Bagi yang tidak tunjuk, maaf ya. Pasti malu dia. Duh. Sebelahku nunjuk, aku kok enggak ya.
Nanti aku mau berdana makan kepada para biku biar nanti kalau ditanya lagi aku dengan bangga, iya. 2 tangan langsung aku tunjukkan. Sudah 30 kali X ditambah sering dana makan, sebetulnya itu sudah ada biaya tertentu, saudara. Dan kemudian kalau kita lalu merenung, saya rela mengeluarkan biaya sekian dalam 1 tahun hanya untuk urusan spiritual, urusan wihara. Ya kan? Betul? Nah, saudara-saudara, materi tidak mudah dicari. Tapi kita gampang berbagi. Sekarang, keakuan itu tidak perlu nyari. Tidak perlu beli. Kira-kira kita mau berbagi enggak? Kita mau meletakkan keakuan itu enggak? Untung baik-baik. Materi nyari ya. Kerja susah payah itu kan untuk nyari materi toh? Ya. Wah, sudah pokoknya dana paramita kasih, belum lagi pembangunan wihara. Berdana. Gampang sekali. Padahal nyari materi tidak mudah. Wow, ini ada para biku dana makan. Dana makan. Pindah patah masal. Ikut. Tidak mudah itu. Tapi Anda bisa kerjakan. Sekarang keakuan sebagai dasar orang tidak patuh hukum. Aku nggak mau diatur. Tolong duduk sebelah sana. Enggak mau. Kamu cari sendiri. Duduk kok. Mindah-mindah orang. Nanti ya nak, kamu digendong. Ini Dedek dulu ya yang digendong. Enggak mau. Saudara-saudara. Itu dasarnya adalah keakuan. Bahkan di rumah. Anda nonton televisi. Ya, nonton televisi, siapa yang suka nonton televisi di rumah? Wah, banyak. Oke, sip. Itu Anda kan duduk di kursi yang sama. Betul? Ya toh? Duduk di kursi yang sama. Satu ketika Anda pulang agak terlambat, atau Anda baru mandi atau baru apa, keluar tempat duduk itu sudah dipakai. Anak Anda atau pasangan hidup Anda. Apa yang Anda lakukan nanti? Minggir. Belum tahu ya tempat duduknya siapa ini? Minggir. Betul? Itu saudara. Dari mana dasarnya tidak mau ngalah? Dia sudah dipakai situ, ya sudah tuh pindah sini. Tapi kita tidak mau. Padahal saudara, kerelaan ini tidak ada biaya. Ini tidak ada materi, 1 rupiah pun tidak ada. Beda sama dana paramita tadi. Beda dengan dana makan. Sudah ada biaya, baik untuk beli makanannya atau masak, juga mengantar itu juga ada bahan bakarnya. Tapi ketika tempat duduk kita dipakai, kemudian kita, ya sudahlah, biar aja pakai sini. Sini Pak, duduk sini. Enggak usah, kamu pakai aja sana, saya duduk sini. Itu hanya kerelaan. Itu enggak biaya sama sekali. Iya kan? Enggak beli kan itu? Tapi kadang kita tidak mau melakukan. Ini yang harus direvolusi mental kita ini. Supaya kita itu ketika, loh tempat dudukku kok udah dipakai, ya sudah. Enggak apa-apa. Cuma tempat duduk saja kok. Saya kan bisa tempat duduk yang lain. Saya bisa di tempat lain. Ketika makan bersama tadi kan, sudah kenyang belum? Sudah kenyang belum? Wah, ya makan bersama. Langsung lihat temannya, udah, aku mau ngambil kok sudah dihabiskan. Wah, kamu ini. Saudara-saudara, kita berusaha melepas. Merelakan. Ini kunci di dalam Dharma. Bahwa ketika materi yang kita cari saja bisa kita lepaskan, kenapa keakuan yang bukan kita cari itu hanya ada, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Nyana juga sebagai gengsi. Kenapa sih kita tidak mau melepas itu? Kenapa sih kita tidak mau
mengakui bahwa ya sudahlah, memang aku begitu. Saudara-saudara, di dalam Dharma, kerelaan materi adalah awal. Tetapi kerelaan yang bukan materi, ini justru yang lebih tinggi. Kemauan melepas. Nah, sekarang dari mana kemauan melepas ini muncul? Semua yang datang pada diri kita adalah memang milik kita. Tapi semua yang bukan milik, pasti tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau yang kita dapatkan adalah memang milik, yang tidak kita dapatkan pasti memang bukan milik kita. Dalam bahasa hukum karmanya adalah, kalau sudah karmanya mencukupi menjadi milik kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau karmanya belum mencukupi untuk menjadi milik kita, diusahakan pun tidak bisa. Ini kunci pelepasannya, saudara. Dasar dulu. Nanti usaha boleh. Tadi misalnya Pak Nyana menyampaikan, wah ada kasus misalnya warisan. Pertama yang kita pikir di dalam batin kita adalah, kalau memang milik, warisan itu menjadi milik saya. Tapi kalau bukan milik, saya usahakan pun tidak bisa. Itu ada dalam batin kita. Tapi kalau itu memang menjadi hak kita, tadi kan juga sudah ada itu, ahli waris itu siapa saja misalnya, itu menjadi hak, kita boleh perjuangkan. Cuman kalau kita perjuangkan itu bukan karena nafsu, tetapi karena kita hanya melihat ini hak kita. Di dalam Dhamma, cara mempertahankan kekayaan adalah barang rusak diperbaiki, barang hilang dicari. Punya teman yang baik juga. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat, wah ini warisan ini adalah hak saya, tapi kok belum diberikan, kita boleh berjuang. Tetapi di dalam batin sebetulnya kita sudah bisa melepas, sudahlah, kalau memang bukan milik tidak apa-apa. Cuman kalau saya tidak memperjuangkan, saya akan mengkondisikan orang lain melakukan kejahatan. Saudara-saudara tentu ingat ada satu kisah ular yang belajar kesabaran. Ular ini karena hari Uposatha, dia belajar kesabaran. Loh, ular kok tahu hari Uposatha? Jangan heran, ada anjing bisa ciace pada hari-hari tertentu. Ya, di sini Marco termasuk enggak? Enggak. Enggak ada anjing di sini yang ciace hari-hari tertentu. Puasa, oh itu sungguhan ada. Puasa hari Senin Kemis anjing juga ada. Karena saya pernah menemukan sendiri, saya heran, anjing kok bisa tahu ya hari ini Capgo, Jeit, kok tahu? Dia bisa tahu. Jadi kalau hari ini Capgo misalnya ya, dia tidak mau makan yang ada dagingnya. Dia makan nasinya, tetapi yang daging tulang dia tidak mau. Itu ada. Kemudian ada anjing yang Senin dan Kamis dia juga tidak mau makan. Kok ya tahu, kita saja bisa lupa tanggal atau hari. Ini bisa ingat. Karena kalau sudah hari Senin atau Kamis dia tidak mau makan. Itu juga ada. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang ular ini hari Uposatha. Dia belajar, saya mau melatih kesabaran. Kemudian dia belajar sabar. Hari itu ada seorang ibu yang matanya sudah agak rabun, mengambil kayu di hutan. Setelah kayunya sudah dapat banyak, kemudian dia mau cari caranya untuk ngikat gimana. Wah, dia lihat ada tali, mengkilap lagi. Dipegang talinya, si ular, geli juga. Tapi diam aja, sabar. Kemudian dipegang ularnya, wah ini tali yang bagus nih. Tarik. Mantap. Ulet, bagus. Licin, lihat. Diikat. Jadi ekor sama kepalanya ditawalikan. Beres. Ularnya diam. Santai dia, sabar. Nah, kemudian sama ibu itu digendong. Gendong bawa pulang, kemudian ular ini dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya, dia melepaskan ikatan. Dia enggak bingung, dia enggak, loh gimana nih simpulnya ya? Aku kepalanya sama kaki ekorku gimana? Enggak, dia menggoyangkan sedikit, lepas.
Kemudian dia kembali ke hutan dan dia ketemu dengan seorang pertapa. Dan dia agak sedikit sombong. Hari ini kan Uposatha nih, aku sudah loh melatih kesabaran. Tadi aku dipakai tali sama ibu tua. Wah, badanku ditarik-tarik sampai geli semua. Aku biar aja, diemin aja. Dan begitu sudah sampai rumah, sudah aku melepaskan diri, aku pulang sampai di sini. Apa kata si pertapa itu? Kamu salah. Itu bukan caranya berbuat baik. Kamu mengkondisikan orang lain berbuat jahat. Kejahatan itu muncul ketika orang baik diem. Jadi bagaimana? Mendesis. Nggak usah gigit, kasihan ibu tua kamu gigit. Toh apa? Mendesis aja. Dia kan tahu, bukan tali ini pasti. Kalau tali nggak bisa desis. Nah, ibu tua itu tidak melakukan kejahatan. Itu. Nah, jadi kejahatan bisa timbul, satu karena orangnya memang jahat. Yang kedua karena orang baik diam saja. Melihat ada orang jahat bertindak. Ketika kita sudah tahu itu hak kita, kita di dalam batin sudah melepas. Ya sudahlah, memang kalau bukan milik ya enggak apa-apa. Kamu mau ambil silakan. Tapi karena itu hak kita harus perjuangkan dulu. Kita perjuangkan dengan cinta kasih untuk mengingatkan orang itu supaya berkelakuan sesuai dengan hukumnya. Supaya dia patuh pada hukum negara. Loh, tapi kan saya umat Buddha, saya kan patuhnya pada hukum karma. Loh, saudara, umat Buddha itu mematuhi dua hukum. Hukum dharma dan hukum negara. Di mana saja dia harus mematuhi dua hukum ini. Kalau dua hukum ini dipatuhi, berarti dia melakukan dengan benar. Tapi kalau salah satu dilanggar, jangan dilakukan. Satu contoh, saudara. Di dalam hukum dharma, membunuh ayam sebaiknya tidak dilakukan. Ya kan? Karena pelanggaran sila keempat. Betul? Apa? Sila keberapa? 5 ya? 5. Oh, berapa? 1. Nah, betul. Masih belum ngantuk. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Mantap. Nah, jadi membunuh ayam melanggar sila yang pertama. Jangan dilakukan. Tapi tidak melanggar hukum negara. Mana ada? Coba Pak Nyana nanti ditanya. Ada enggak undang-undang nomor berapa yang tidak boleh potong ayam? Enggak ada toh. Tapi karena umat Buddha menjalani satu sebagai umat Buddha, yang kedua sebagai warga negara, maka dia punya hukum dharma dan hukum negara. Salah satu dilanggar jangan dilakukan. Dia sudah melanggar hukum dharma, walaupun hukum negara tidak. Maka jangan dilakukan. Memotong ayam. Kemudian menurut hukum negara tidak boleh. Tapi menurut hukum dharma tidak masalah. Misalnya saja adalah menabrak orang tidak sengaja. Menabrak orang tidak sengaja. Tadi kan ada kasus tuh, ya Pak Nyana nyampaikan tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, nubruk orang lagi. Nubruk tidak sengaja. Nubruk orang tidak sengaja sampai mati. Itu kalau hukum negara sebetulnya kena peristiwa hukum itu, ya. Tapi sebetulnya kalau dihukum karma, tidak sengaja, sebetulnya tidak salah. Dan Anda jangan melawan hukum negara dengan hukum karma. Tidak salah nih saya. Wah jelas, saya sebagai umat Buddha, saya biku lagi. Yang saya pegang adalah hukum karma, nggak salah. Jangan saya dimasukkan penjara. Hukum negara sudah salah itu. Jangan dilakukan. Ya, nah itu. Nah makanya walaupun Anda
mengerti bahwa menabrak orang itu, walaupun kita tidak mengharap, menabrak itu kasus yang tidak disengaja, jangan mengurangi kehati-hatian kita. Karena itu melanggar hukum negara. Kemudian, hukum karma tidak dilawan, atau hukum dharma tidak dilawan, hukum negara juga tidak dilawan. Wah, itu jelas boleh dilakukan. Misalnya apa? Menolong orang. Menolong orang, hukum karmanya atau sila tidak dilarang. Jangan menolong orang. Nggak ada. Hukum negara, ya tidak ada larangan menolong orang, malah justru dianjurkan menolong orang. Jadi itu boleh dikerjakan. Dua-duanya melarang, hukum dharma dan hukum negara. Melarang, jangan dilakukan. Yaitu apa? Mencuri misalnya. Mencuri jelas itu melanggar sila yang pertama kan? Jelas itu ya. Hah? Dua, ya. Mencuri adalah melanggar sila yang kedua. Jelas. Dan di undang-undang, nanti Pak Nyana ditanya juga pasti ada. Pencurian itu ada hukumnya. Kalau dua-duanya sudah dilanggar, pasti jangan dilakukan. Salah satu dilanggar saja jangan dilakukan, apalagi dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada aturannya, maka itu kita bisa kerjakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kuncinya di dalam kehidupan ini sebetulnya adalah pelepasan. Yaitu kerelaan yang bukan materi, yaitu kerelaan keakuan. Kerelaan keakuan ini sebetulnya dilatih dulu dengan kerelaan yang bukan yang materi itu. Ya, kita berdana makan, berdana jubah ketika katina, atau berdana apa saja, itu sebetulnya adalah latihan. Tapi yang paling penting, kalau materi yang aku cari saja sudah bisa aku danakan, apalagi keakuan. Aku harus bisa relakan. Keakuan itu apa? Misalnya latihannya menjalankan Pancasila Buddhis, itu minimal, ya. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan itu sebetulnya adalah dasar mengurangi keakuan. Jadi saya jengkel ini ada nyamuk nging mau diplek, enggak dilakukan. Ini keakuan mulai dikurangi. Kalau yang sedikit ini sudah bisa dilatih, nanti kursi dipakai orang, silahkan. Warisan mau diambil orang, silahkan. Pertama, silahkan. Itu kita harus melepas. Tapi kalau memang itu hak kita, maka kita harus perjuangkan dulu. Supaya kita menjadi orang baik yang mengingatkan semaksimal mungkin supaya jangan ada kejahatan di dalam lingkungan kita minimal. Kalau lingkungan kita ini bisa bersih dari kejahatan, menjadi contoh untuk lingkungan yang lebih besar sampai menjadi dunia pun bisa berkurang kejahatannya. Dan kalau ini sudah bisa kita lakukan, saudara, maka revolusi mental kita ini bisa berjalan. Revolusi mental dari Marco yang tak berekor menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang bisa merelakan, menyadari bahwa apa yang kita miliki memang bagian dari apa yang harus kita terima. Sedangkan apa yang kita tidak terima memang bukan bagian yang harus saya terima. Inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk Anda. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bhavantu sukitata. Terima kasih.